Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Inayah selaku pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak, dasar hukum talak, dan juga macam-macam talak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian talak. Talak sendiri secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatan, berpisah, atau bercerai. Sedangkan menurut istilah, rumusan makna talak cenderung diarahkan dan dikhususkan hanya pada makna pelepasan ikatan pernikahan atau perceraian antara suami dan istri. Menurut Al-Zuhaili, talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak atau yang sejenisnya. Talak ini merupakan perceraian atau putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang terjadi saat setelah suami mengucapkan lafaz talak atau sejenisnya. Contohnya, misal suami ini mengucapkan kepada istrinya, saya tidak mau lagi berumah tangga dengan kamu. Nah, itu merupakan kalimat talak. Jadi, saat suami mengucapkan kalimat tersebut, jadi suami itu sudah menjatuhkan talak untuk istrinya. Oke, lanjut. Yang kedua, saya akan membahas tentang dasar hukum talak. Ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram, dan sunnah. Apabila dilihat dari latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada yang pertama, wajib. Talak menjadi wajib apabila hukum hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Yang kedua adalah haram. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu akan membawa mudarat bagi diri sang suami dan juga istrinya. Seorang istri tidak boleh meminta sang suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar'i. Yang ketiga adalah sunnah. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya. Contohnya, seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah SWT seperti sholat, puasa, dan lain-lain setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah, namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya. Yang ketiga adalah pembagian talak. Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu talak sunni. Talak sunni adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak 1 kali, sementara istri tersebut masih dalam keadaan suci atau belum digauli. Kemudian istri meninggalkan suaminya sampai habis masa iddah. Peristiwa perceraian khususnya pada talak sunni dapat dipandang dari beberapa segi. Yang pertama itu segi jumlah, yang artinya suami menjatuhkan talak kepada istri sebanyak 1 kali dan meninggalkannya sampai masa iddah habis. Terus yang kedua segi waktu, yang artinya suami menjatuhkan talak kepada istri yang masih dalam keadaan suci dan belum digauli. Yang kedua adalah talak bid'ah. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama talak roj'i. Para ulama madhab sepakat bahwa yang dinamakan talak roj'i ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau bisa disebut dengan rujuk sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Yang kedua, talak bain, yaitu talak suami yang tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya, yang mencangkup pada beberapa jenis. Yang pertama, wanita yang ditalak sebelum dicampuri atau jenis ini disepakati oleh semua pihak. Yang kedua, wanita yang dicerai 3. Terus yang ketiga, talak hulu. Sebagai ulama madhab mengatakan bahwa hulu adalah fas nikah, bukan talak. Terus yang keempat adalah wanita yang telah memasuki masa menopause, khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri. Yang ke berapa ini? 1
1, 2, 3, 4. Yang kelima, Hanafi mengatakan halawat dengan istri tanpa melakukan percampuran. Terus yang keenam, Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat atau talak segunung. Para ulama madhab sepakat bahwa seorang laki-laki mentalak 3 istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barokatun Nasana selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang problematika talak, pengertian rujuk dan hukum rujuk. Di dalam problematika talak di sini banyak sekali persoalan dan perdebatan dari dulu hingga saat ini, yakni tentang diberlakukannya talak 3 dalam suatu tempat atau waktu. Banyak sekali ulama yang memiliki pendapat yang berbeda-beda, yakni ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Pada abad pertengahan banyak sekali ulama yang berpendapat bahwasannya talak 3 itu dianggap gugur, yang berarti putusnya hubungan suami istri dan tidak dapat lagi dirujuk kecuali istrinya tersebut menikah dengan pria lain. Sedangkan ulama masa kini, misalnya Insinyur Aksfar Ali yang langsung menolak talak 3, menurutnya adalah talak 3 di sini mengabaikan hak perempuan atas keadilan dengan mengambil sikap androsentris dalam menafsirkan Al-Quran. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang pengertian rujuk. Rujuk di sini merupakan kata yang berasal dari roja'ah, yang berarti kembali dan mengembalikan. Sedangkan menurut istilah, rujuk ini bisa diartikan kembalinya seorang suami kepada istri yang ditalak raj'i tanpa melalui perkawinan dalam masa iddah. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang hukum rujuk. Hukum rujuk di sini adalah mubah, yang artinya boleh. Rujuk itu boleh, akan tapi juga tidak boleh, bisa berubah. Maksudnya rujuk itu, hukum rujuk bisa berubah, yang awalnya dari mubah menjadi sunnah. Menjadi sunnah ini apabila rujuknya suami kepada istri itu dengan niat karena Allah. Niat karena Allah untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta bertekad untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang bahagia. Dan yang kedua, dari mubah menjadi wajib itu misalnya bagi suami yang bertalak salah seorang istrinya sedangkan sebelumnya mentalaknya ia belum menyempurnakan pembagian waktunya. Dan yang ketiga adalah makruh. Menjadi makruh apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang keempat, menjadi haram misalnya jika rujuk suami adalah untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi selaku pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang problematika rujuk dan pengertian iddah. Rujuk di sini memiliki beberapa problem. Salah satu masalah yang timbul ketika suami ingin merujuki istrinya dengan tujuan menyusahkan dan memberikan mudarat kepada istrinya yang menjadi haram dalam Islam. Selain itu, rujuk menjadi makruh ketika suami memandang dia tidak akan menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga
setelah dia rujuk kembali dengan istrinya. Dalam beberapa kasus, rujuk juga dapat terjadi karena emosi, karena marah, dan terjadi karena adanya tanpa berpikir panjang akan akibat-akibat buruknya. Selanjutnya, pengertian iddah. Iddah berasal dari kata adat, yang artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan atau istri menghitung hari-hari dan masa bersihnya. Dalam istilah syariat, iddah mengandung arti lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Jadi iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi terakhir akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam iddah, di mana macam-macam iddah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu iddah karena cerai mati. Iddah karena cerai mati di sini yaitu seorang wanita yang mempunyai masa menunggu untuk menikah lagi, di mana masa-masa tersebut jika si wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Jika wanita tersebut haid, maka masa iddahnya 3 kali suci, atau dalam hitungan hari yaitu 4 bulan 10 hari, atau 130 hari. Selanjutnya yang kedua yaitu iddah cerai hidup, di mana iddah cerai hidup ini sama seperti iddah cerai mati. Yang membedakan di sini adalah dalam hitungan hari. Kalau cerai hidup itu harinya 3 bulan 10 hari, atau bisa disebut 100 hari. Yang ketiga yaitu wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya, maka wanita tersebut boleh langsung menikah lagi karena wanita tersebut masih dalam keadaan suci. Selanjutnya yaitu problematika iddah. Problematika iddah ini yaitu larangan bagi wanita yang masih dalam masa iddah, yaitu tidak boleh untuk menikah lagi sampai masa iddah tersebut selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.